Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seka Anggita Maulidina dari semester 1C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan sistem informasi manajemen atau SIM, terbagi menjadi beberapa sistem informasi yang membentuk satu kesatuan sistem informasi yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi bagi manajemen. Sistem informasi manajemen yang cukup lengkap biasanya terdiri dari beberapa sistem informasi yang spesifik cakupannya. Sistem informasi ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu sistem informasi pengendalian inventory atau Inventory Control Information System. Sistem informasi ini bisa juga disebut dengan sistem informasi logistik yang dipakai untuk mendukung dan menyediakan informasi-informasi. Yang kedua yaitu sistem informasi produksi atau Manufacturing Information System. Sistem informasi ini membackup pengolahan data sistem kerja produksi. Yang ketiga yaitu sistem informasi keuangan atau Finance Information System. Sistem informasi ini dipakai untuk mendukung penyediaan informasi tentang kegiatan laporan-laporan keuangan sebagai hasil dari pemrosesan data-data transaksi keuangan yang terjadi. Yang keempat yaitu sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resources Information System. Sistem informasi ini kita kenal dengan sistem informasi personalia atau kepegawaian yang mengolah data-data kepegawaian terutama menyangkut masalah pendataan karyawan sampai ke penggajian. Yang kelima yaitu sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System. Sistem informasi ini digunakan oleh organisasi dalam mendukung sistem kerja pemasaran yang memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penjualan barang, penelitian pasar, dan lain-lain. Sejarah perkembangan teknologi informasi diawali dengan peralatan sederhana. Perkembangan peradaban manusia mulailah dipergunakan sistem penulisan. Medianya yaitu batu, lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Pada perkembangan selanjutnya, tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi berkembang menjadi sistem perhitungan dengan digunakannya sistem bilangan. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek semakin meningkat. Pada abad ke-19, mulai ditemukannya mesin ketik manual sampai ditemukannya mesin komputer pertama kali di tahun 40-an. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dipisahkan dari yang namanya teknologi, khususnya teknologi perangkat keras, yaitu komputer. Sejarah perkembangan perangkat keras. Istilah komputer dari bahasa Latin yaitu computer, yang berarti menghitung, atau to compute, atau to reckon. Dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program, dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Berdasarkan generasinya, komputer diklasifikasikan menjadi beberapa tahapan. Komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai dengan 1959. Komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1964. Komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai dengan 1970. Komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1979 sampai dengan sekarang komputer generasi kelima. Sejarah perangkat lunak. Pada tahun 70 sampai 80-an, komputer telah banyak digunakan oleh kalangan industri atau perusahaan maupun kalangan personal. Perusahaan perangkat lunak mulai bermunculan. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user.
secara cepat atau langsung, disebut juga dengan real time. Pada era ini, mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program pemproses dengan data yang diproses. Perkembangan perangkat lunak. Pada tahun 1940 sampai dengan 1960, perangkat lunak terdiri dari proses batch, distribusi terbatas, pembuatan khusus. Pada tahun 1970 sampai dengan 1980, perangkat lunak terdiri dari multi-user, real-time, database, produk perangkat lunak. Pada tahun 1980 sampai dengan 1990, perangkat lunak terdiri dari sistem tersebar, penanaman kecerdasan, perangkat lunak murah. Pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, perangkat lunak terdiri dari sistem desktop, teknologi, objek, sistem pakar, pemrosesan paralel, jaringan komputer. Hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Istilah teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 1980-an. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dan komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil saja. Komponen-komponen lainnya adalah proses dan prosedur, struktur, organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, pemasok, pesaing, relasi, dan lain sebagainya. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang erat antara teknologi informasi dan sistem informasi. Kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan sisi permintaan atau demand dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari. Sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran atau supply dari kebutuhan perusahaan tersebut. Itulah penjelasan mengenai sistem informasi berbasis komputer. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.